semuanya, salam kenal. Saya Supriyatun, saat ini sedang mengikuti kelas Sistem Informasi Manajemen dan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Sistem Informasi Manajemen yang digunakan di Traveloka guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum membahas mengenai sistem informasi yang digunakan oleh Traveloka, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari sistem informasi yang telah dipelajari pada chapter kedua, yaitu sistem informasi adalah suatu sistem yang tujuannya untuk menghasilkan informasi. Lalu, kenapa sih saya memilih Traveloka dalam tugas kali ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, mari kita saksikan video introduction dari Traveloka berikut ini. Nah, setelah melihat dari video introduction tadi, siapa sih yang gak kenal Traveloka, aplikasi startup unicorn asal Indonesia yang biasa kita gunakan untuk memesan tiket pesawat, bahkan hingga memberi kode voucher kue ulang tahun kepada teman kamu ini, telah diunduh lebih dari 60 juta kali, dan hingga hari ini Traveloka terus melakukan ekspansi bisnisnya di berbagai negara di Asia Tenggara. Sangat menarik sekali, bukan? Lalu, bagaimana dengan sistem informasi manajemen Traveloka? Apakah semenarik company profile-nya? Untuk mengawali pembahasan kali ini akan saya mulai dengan mengulas kembali pengertian dari sistem yang telah kami pelajari di chapter 4, yaitu sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian sistem, apa saja sih kegunaan dari sistem informasi yang ada di Traveloka? Tentunya yang pertama adalah memanfaatkan mobile digital platform dengan membuat website dan aplikasi sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu. Lalu yang kedua, menggunakan big data dalam mengatur proses bisnis. Yang ketiga, memakai cloud computing untuk menyimpan data perusahaan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Di dalam konsep sistem informasi yang digunakan di Traveloka, terdapat beberapa elemen penting di dalamnya, yaitu yang pertama adalah orang atau para pendiri Traveloka itu sendiri, lalu ada prosedur, yaitu langkah-langkah dalam menginput data untuk pemesanan tiket melalui situs pemesanan Traveloka. Yang ketiga ada hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang dimaksud di sini adalah komputer atau laptop, yaitu sebagai pengolah data dan menampung semua data yang ada. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Yang dimaksud dengan perangkat lunak di sini adalah aplikasi Traveloka, yaitu aplikasi yang digunakan oleh customer di smartphone mereka untuk dapat mengakses website. Kemudian ada basis data, di mana semua data penerbangan akan tersimpan secara digital di database maskapai dan dapat diakses melalui email maupun aplikasi Traveloka. Dan yang terakhir ada jaringan data. Saat ini, jaringan data yang digunakan Traveloka menggunakan jaringan internet. Karenanya, aplikasi ini berbasis online. Gunanya untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses aplikasi dimanapun dan kapan. Tentunya beberapa elemen ini sangat terkait dengan apa yang telah dipelajari di chapter 4 mengenai elemen sistem komputer, di mana di sana terdapat brainware atau manusianya sendiri, software, perangkat lunak, ada instruction set, yaitu set instruksi, dan terdapat hardware atau perangkat keras. Lalu, bagaimana dengan siklus pengolahan data yang ada di Traveloka? Sebagaimana yang telah dipelajari di chapter kedua, bahwa siklus pengolahan data dimulai dari masuknya data atau input, diproses menjadi model, kemudian dikeluarkan sebagai output yang mengeluarkan informasi, yang mana di Traveloka sendiri hal itu juga terjadi. Yang membedakan adalah data yang diinput adalah data pribadi customer seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Kemudian akan diolah di data user atau masuk ke dalam database, kemudian akan dikeluarkan sebagai output berupa etiket untuk pengguna dan akan disalurkan sebagai laporan ke manajer-manajer tingkat di perusahaan.
Langsung saja, di dalam sistem informasi Traveloka ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian Operation Support System dan Management Support System, di mana di antara Operation Support System dan Management Support System ini dibagi kembali menjadi tiga bagian. Yang pertama, untuk Operation Support System adalah Transaction Processing System, kemudian Enterprise Collaboration System, dan yang terakhir Process Control System. Sedangkan dalam Management Support System terbagi atas Management Information System, Information Reporting System, dan Executive Information System. Melihat dari pembagian ini, mengingatkan kita kepada pembelajaran di chapter ketiga, di mana tingkatan sistem informasi organisasinya mulai dari Executive Information System, Decision Support System, dan TPS. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem operasional bisnis yang digunakan di Traveloka. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, di mana di Traveloka sendiri dibagi menjadi dua dan dinamai dengan Traveloka Flight and Accommodation System, yaitu sistem yang menyediakan informasi pemesanan tiket melalui situs Traveloka, dan yang kedua ada Traveloka Payment, yaitu metode pembayaran yang akan digunakan oleh customer, di mana Traveloka dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer dalam maskapai yang menyediakan informasi pemesanan tiket. Tiket yang dipesan akan di-booking sementara oleh Traveloka, dan Traveloka akan menunggu customer untuk membayar. Jika sudah dibayar, Traveloka akan membeli tiket tersebut dan informasi tiket akan diserahkan kepada customer untuk digunakan. Hal inilah yang disebut dengan Traveloka Flight and Accommodation System. Sementara untuk sistem routing pembayaran yang memisahkan metode pembayaran yang biasa digunakan oleh consumer seperti bank transfer, kartu kredit, maupun channel dompet digital dikenal dengan nama Traveloka Payment. Selanjutnya adalah Enterprise Collaboration System atau ICS, di mana di Traveloka dinamai dengan Traveloka Airline System and Hotel Dashboard, yang mana fungsinya adalah untuk mengurus transaksi pembayaran dan mempermudah mengurus informasi dan komunikasi antar partner yang berbeda-beda di Traveloka. Karena merupakan perusahaan pemesanan tiket, maka Traveloka tentu saja mempunyai banyak partner yang berupa maskapai-maskapai penerbangan untuk pemesanan tiket pesawat, hotel-hotel untuk pemesanan kamar, serta bank untuk mengurus transaksi pembayaran. Tentunya Traveloka memiliki sistem untuk mengurus semua itu dalam mempermudah pengurusan informasi dan komunikasi antar partner yang berbeda, sehingga dinamai dengan Traveloka Airline System and Hotel Dashboard. Pada Traveloka Airline System, kita dapat melihat semua daftar tiket dan keberangkatan pesawat. Sementara pada Hotel Dashboard, kita akan melihat setiap hotel untuk memonitor hotel-hotel dan kompetitor lainnya. Terakhir, dalam sistem informasi operasional bisnis yang digunakan di Traveloka, terdapat proses control system atau PCS, yang mana di Traveloka dikenal dengan Traveloka Site Infrastructure, yang berfungsi untuk memonitor dan mengatur semua mesin utama yang digunakan oleh Traveloka. Karena sangat banyak sekali proses yang ada di Traveloka, sehingga perlu suatu sistem yang bisa mengatur proses tersebut dengan baik dan lebih mudah sehingga dapat diketahui apabila terjadi error. Nah,
PCS di dalam Traveloka ini dikenal dengan sebutan Traveloka Site Infrastructure yang akan mengatur dan memonitor semua mesin utama yang digunakan di Traveloka. Selanjutnya, saya akan membahas sistem pengambilan keputusan manajemen yang digunakan oleh Traveloka. Yang pertama, Traveloka ini juga menggunakan Management Information System atau MIS, di mana MIS yang digunakan oleh Traveloka ini diberi nama Transaction Monitoring System, yang mana akan menunjukkan berapa banyak transaksi per hari yang masuk pada bank-bank yang berbeda untuk melakukan pembayaran tiketing dan lain sebagainya. Dengan ini, pihak penjualan di Traveloka dapat lebih mudah untuk menganalisis bank mana yang lebih banyak digunakan oleh customer dan bisa dilakukan tindakan untuk mempercepat proses transaksi pembelian atau pembayaran tiket di Traveloka. Sistem pengambilan keputusan manajemen kedua yang digunakan di Traveloka adalah Information Reporting System atau IRS, dengan menyediakan informasi produk bagi manajer dan end user. Akses data IRS akan berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System atau TPS, dan informasi produk akan memberikan gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan, baik itu secara periode maupun ketika terjadi situasi tak terduga. Pada Traveloka sendiri, terdapat sistem yang digunakan oleh tiap project leader untuk memonitor dan membagikan kinerja pekerjaan timnya terhadap Traveloka yang disebut TAP. Sedangkan, sistem keputusan manajemen yang ketiga digunakan oleh Traveloka adalah Executive Information System atau AIS. Traveloka memiliki sistem untuk memegang saham dalam memonitor kinerja Traveloka yang dinamai Traveloka Management and Monitoring System, yang mana di dalam sistem ini meliputi semua hal yang menunjang berdirinya Traveloka termasuk transaksi, jumlah pegawai, marketing, saham, dan lain-lain. Akan tetapi, dari banyaknya sistem informasi yang digunakan oleh Traveloka tersebut, berdasarkan sumber yang saya kutip, hanya ada 4 tingkatan sistem informasi saja yang hingga saat ini masih berjalan di perusahaan Traveloka. Yaitu yang pertama ada Transaction Processing System, yang mana di Traveloka salah satu TPS-nya ada pada pemesanan tiket dan pembayaran tiket. Kemudian yang kedua ada Management Information System, yang pada Traveloka, Management Information System ini berupa laporan data, monitoring layanan, customer relationship management, data-data traffic, maupun berupa banyaknya pengguna ataupun data pengunduhan yang ada di Play Store atau pada web. Kemudian yang ketiga, ada Decision Support System atau DSS yang merupakan sistem yang akan memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada Executive Information System yang mana pada top level piramida perusahaan akan menjalankan tugasnya sebagai staf ahli atau expert staff yang akan melakukan keputusan jangka panjang dan jenis produk yang dilakukan dalam kegiatan usaha, serta jenis usaha yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Maka, berdasarkan 4 tingkat sistem informasi yang tersedia tersebut, dapat dilihat menjadi tingkatan manajemen informasi di Traveloka sebagai berikut. Di mana di lini terbawah ada Transaction Processing System yang akan dikelola oleh Customer Operation. Selanjutnya, di tingkat kedua ada Management Information System yang akan dikelola oleh para kolaborator, junior manager, hingga junior engineer. Dan selanjutnya ada Decision Support System yang akan dikelola oleh general manager. Dan yang di tingkat tertinggi ada Executive Information System yang akan digunakan para eksekutif dan stakeholder di Traveloka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi dari adanya tingkatan sistem informasi di Traveloka. Yang pertama, dari Executive Information System, hasil dari laporan sistem ini akan digunakan oleh Presiden Direktur Traveloka untuk memutuskan, menentukan peraturan serta kebijakan tertinggi di perusahaannya, memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan,
serta mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Lalu yang kedua adalah sistem decision support yang biasa digunakan oleh general manager untuk mengawasi dan menjalankan kegiatan perusahaan dengan anggaran yang dimiliki dan untuk menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi kepada lini tertinggi. Selanjutnya adalah manajemen information system. Hasil dari pelaporan manajemen information system akan digunakan oleh manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer personalia. Masing-masing dari manajer tersebut akan menggunakannya untuk yang pertama, manajer keuangan akan menggunakannya sebagai pembuat laporan keuangan dan mengatur alur kas. Sedangkan bagi manajer pemasaran akan digunakan sebagai penjalin relasi dengan konsumen, membimbing dan membina karyawan di bidang pemasaran, serta melakukan planning dan analisis pemasaran. Sedangkan oleh manajer personalia atau SDM akan digunakan untuk membantu general manager dalam merencanakan dan mengembangkan perusahaan, melayani dalam proses perekrutan, dan mengawasi dan evaluasi kinerja dari karyawan. Yang terakhir adalah sistem mendasar, yaitu Transaction Processing System. Sistem ini biasanya di Traveloka akan digunakan oleh sales tour dan travel, para ticketing, dan messenger, yang mana oleh sales tour dan travel akan digunakan untuk melayani feedback kepada konsumen, memantau kompetitor, menawarkan dan mempromosikan produk dan jasa kepada konsumen, serta untuk menjual produk dan jasa pariwisata. Sedangkan bagi bagian tiketing akan digunakan untuk menjaga dan memantau stok tiket, serta menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penjualan tiket. Sedangkan untuk messenger akan digunakan untuk memproses data pengiriman tiket dan bekerja sama dengan tiketing. Nah, dari pembahasan mengenai tingkatan sistem informasi yang ada di Traveloka tersebut tentunya mengingatkan kita kepada sistem-sistem informasi di tingkatan organisasi yang telah dipelajari di chapter 3, di mana ada manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat atas yang masing-masing memiliki kontrol sendiri terhadap perencanaan dan strategi, pengendalian manajemen, bahkan pengendalian terhadap operasional bisnis tersebut. Nah, mungkin apabila di sini ada teman-teman yang menanyakan bagaimana sih cara kerja Traveloka untuk menjaga keamanan akun kita. Terlebih Traveloka ini adalah aplikasi online yang basisnya pemesanan tiket, yang artinya banyak data-data di sana yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak lain. Di sini saya menemukan beberapa fitur-fitur yang dicoba untuk diberikan oleh Traveloka kepada penggunanya, yaitu salah satunya adalah notifikasi login, di mana apabila teman-teman masuk ke aplikasi Traveloka akan memberitahukan kepada kita kapan dan perangkat apa yang digunakan untuk masuk ke akun tersebut. Kemudian yang kedua ada autentikasi biometrik, yang mana memungkinkan kita untuk menggunakan sidik jari dan pengenalan wajah secara lebih personal dan lebih aman. Kemudian yang ketiga ada autentikasi dua faktor, yang mana Traveloka akan meminta kita untuk memasukkan password dan kode verifikasi setiap akan masuk ke aplikasi Traveloka. Ini akan memastikan bahwa hanya kita yang dapat mengakses akun kita sendiri. Kemudian yang keempat ada nonaktifkan akun. Apabila kita merasa ada aktivitas yang tidak wajar, kita bisa mengaktifkan akun kita dengan menghubungi customer service. Dan yang terakhir yang baru saja diluncurkan oleh Traveloka adalah Traveloka Secret Code, khusus bagi pengguna yang menggunakan pay later dalam pemesanan tiket maupun pembelian voucher lainnya. Di mana demi memastikan keamanan dan kenyamanan pada pembelian pay later, kini setiap pembelian dengan pay later membutuhkan konfirmasi lewat kode rahasia yang akan dikirimkan melalui SMS ke nomor telepon kita saat melakukan pendaftaran pay later dari Traveloka. Nah, jadi secara keseluruhan, fungsi dari sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Traveloka ini telah membantu mereka untuk bisa berkolaborasi, mengkomunikasikan, melakukan efektivitas dan efisiensi, serta melakukan kompetisi yang baik sesuai dengan peran sistem teknologi informasi organisasi yang pernah dipelajari di chapter pertama, yang mana Traveloka juga telah hadir sejak tahun 2012,
yang artinya telah berada di era jejaring global sesuai perkembangan sistem teknologi informasi dan eranya di dalam pembahasan chapter nomor 1. Baik, saya kira cukup sekian yang dapat saya bahas mengenai sistem informasi manajemen yang ada di Traveloka. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.